Jumpa kembali bersama saya, yaitu masih tetap bersama Bu Ani, channelnya di obrolan Opterji, yaitu obrolan terapi jiwa. Di konten video kali ini saya akan ingin berbagi dan menjawab banyaknya pertanyaan, masih pertanyaan-pertanyaan para netizen saya. Karena setiap hari saya kalau live sore di TikTok itu 2 jam saya bisa ditonton, yaitu sampai 25.000 sampai 40.000 yang merapat di live TikTok saya. Nah, kali ini di konten Opterji kali ini saya ingin berbagi yaitu obrolan terapi jiwa, yaitu tentang kesehatan. Jadi banyak netizen yaitu bertanya ke saya, Bun usia berapa? Mereka kebanyakan menanyakan saya yaitu, Bun usia berapa? Alhamdulillah usia saya itu 56 dan pertanyaan selanjutnya pasti, Bun, masih menstruasi? Saya juga akan menjawab, Alhamdulillah, saya 56 tahun tapi masih menstruasi. Dan mereka bertanya lagi, lanjutan pertanyaan, pasti mereka, Bun, kok bisa kelihatan awet muda? Itu gimana cara ngerawat badannya, Bun? Apakah Bunda pakai skincare yang mahal? Alhamdulillah, saya nggak pernah pakai skincare. Saya hanya merawat kulit saya, merawat tubuh saya, merawat badan saya, yaitu dengan cara alami, yaitu dengan pola makan yang sehat, hidup yang sehat, semuanya yang pola hidupnya kita benerin. Dan yang membuat saya mungkin terlihat usia saya tidak wajah saya tidak termakan dengan usia saya. Alhamdulillah di usia 56 tahun saya bukan seorang artis, saya bukan seorang public figure, saya bukan wanita keren, wanita hebat, wanita kaya yang berduit. Alhamdulillah ya, saya benar-benar sehat, semuanya sehat. Karena apa? Karena saya merubah pola hidup saya merubah pola mindset saya merubah pola makan saya, semuanya saya rubah dan akhirnya ternyata ada hasilnya dari kita selalu melakukan sesuatu itu bila mana kita melakukannya, yaitu dengan konsisten dan konsekuensi. Konsekuensinya yang benar, konsisten, dan perlu semuanya itu perlu latihan, perlu kesabaran, yaitu kita perlu juga ikhtiar ya. Nah, karena itu di konten kali ini sebelum saya lanjut, tolong bantu dukungannya bila mana Anda suka dengan tema yaitu obrolan terapi jiwa lewat channelnya Bunda Ani. Dan kali ini saya akan mengeserkan bagaimana saya bisa menjaga tubuh saya di usia pralansia yang hampir menjemput sebentar lagi lansia. Saya masih, alhamdulillah saya masih bisa sit up ya, yang jungkuk, yang berdiri jongkok yang kayak tentara itu saya masih mampu, yaitu 30 kali. Saya masih mampu, saya masih energik, dan saya akan bantah stigma yang salah dari orang-orang bahwa wanita bila mana sudah umur kepala 5 itu tidak bisa cantik lagi, tidak bisa energik, tidak bisa, tidak. Bagaimana kita akan membawa, menyikapi hidup kita ini? Buktinya saya seorang lansia, belum lansia, saya seorang pralansia, sebentar lagi saya lansia. 56 tahun itu masuk pralansia yang sudah mendekati yaitu lansia. Saya masih segar, bugar, saya masih sehat, gigi saya masih bagus. Ya, ini gigi asli, semuanya. Kulit saya ini juga alhamdulillah masih kenceng, belum ada keriput-keriputnya. Semuanya masih segar, bugar. Alhamdulillah semuanya masih energik, masih bisa bermain TikTok dengan follower 260, hampir 270.000 ya follower saya di TikTok. Dan sekarang saya mulai merambah dunia yaitu YouTuber, karena saya ingin ilmu-ilmu saya ada tempat wadahnya yang bisa saya jadikan, yaitu amalan hidup saya, yaitu saya bisa berbagi dengan orang lain. Karena tujuan hidup saya yang paling terpenting di akhir kehidupan saya adalah saya ingin hidup bermanfaat buat orang lain. Itulah tujuan hidup saya. Makanya di konten video ini
Saya ingin sekali mengeserkan biar kalian semua bisa seperti saya. Jangan lupa tonton, jangan di skip kalau kalian pingin gak kehilangan ilmu yang akan saya bagikan, yaitu sebelum kamu tonton, jangan lupa skip, jangan lupa subscribe. Ya, maklum, orang udah tua ngomongnya seperti ini. Oke. Di konten video ini, saya akan mulai. Kenapa saya umur 56, fisik saya masih bugar, saya masih menstruasi, saya masih energik, saya masih bisa beraktivitas, bahkan saya masih bisa bekerja, saya masih produktif, saya masih bisa mendapatkan gaji yang lumayan besar. Profesi saya itu bukan seorang wanita karir, saya hanya seorang, ya bisa dibilang hanya perawat private. Saya punya banyak skill dan saya selalu mengajarkan pada setiap orang. Saat kamu hidup dalam level bawah, kamu jangan bingung memikirkan bagaimana hidup kamu ke depan, bagaimana nanti, bagaimana. Yang nanti dipikirkan nanti, tapi mulailah berubah hidup kamu, yaitu mulailah mengejar 3 hal. Pertama yang harus kamu kejar adalah skill. Yang kedua yang harus kamu kejar adalah kesehatan. Yang ketiga, seringkali saya bilang, yang kamu kejar adalah tujuan. Tujuan hidupmu itu apa? Saya bahas pertama, skill. Bila mana kamu mempunyai skill, skill itu akan membuat kamu menjadi, saat kamu naik dengan skillmu, harga dirimu pun akan naik. Harga dirimu pun akan mahal. Orang-orang yang dulu tidak melihat kamu, dengan kamu naik level karena skillmu, orang pasti berbeda melihat kamu, menghargai kamu. Yang kedua, kesehatan. Ini penting sekali. Ya, kesehatan. Tubuh kita itu bisa bekerja, kita bisa semuanya melakukan aktivitas itu karena tubuh kita sehat. Untuk menciptakan tubuh sehat itu butuh apa? Butuh pola makan yang sehat. Ya. Setelah kita mengetahui pola makan yang sehat itu seperti apa, saya sampaikan di sini, jangan di skip, terus ditonton, dipanteng. Kalau saya merawat tubuh saya, yaitu pertama kali saya selesaikan dengan mental saya. Yang saya sehatkan mental saya yaitu dengan cara merubah mindset, merubah pola pikir. Setelah saya merubah pola pikir, pola hidup, sudut pandang, saya itu mulai merubah pola makan. Pola makan yang benar itu adalah, apalagi udah usia sepantar kita ya, udah usia tua seperti saya, itu saya tidak lagi mengonsumsi nasi di pagi hari, sudah 5 tahun total. 5 tahun saya tidak pernah lagi mengonsumsi nasi di pagi hari. Dan alhamdulillah, sangat bagus hasilnya. Jadi pagi hari makan saya hanya apa? Saya mengurangi yaitu gula, garam, micin, berminyak, berlemak, ya. Semuanya saya kurangin. Lalu makanan saya ya setiap pagi saya hanya makan, kalau minum susu ya susu tawar. Karena saya lebih suka susu kedelai. Saya setiap pagi minum 1 gelas susu kedelai. Tapi sebelum saya melakukan sarapan pagi, bangun tidur saya sudah yaitu lebih awali saya dengan minum air putih pasti konsisten, yaitu setiap hari bangun tidur itu sebelum makan kurang setengah jam saya minum air putih dulu, yaitu 200 cc paling sedikit ya. Oke, setelah itu 30 menit saya berhenti dan saya mulai menyiapkan sarapan pagi saya, yaitu susu kedelai tawar, sayur boleh selera kamu masak sayurnya gimana, tapi jangan ditumis pakai minyak ya. Boleh sistem di sup atau di bening atau direbus ya. Yang kedua, saya lanjutkan setelah makan sayur ya, saya makan yaitu telur rebus. Setelah saya makan telur rebus, saya makan yaitu minum susu kedelainya 1 gelas saya habiskan. Lalu setelah susu kedelai saya habiskan, saya tutup dengan yaitu buah. Jadi buah dan sayur itu, sayurnya di depan, buahnya di belakang. Buahnya di depan, sayurnya di belakang. Tapi saya lebih mendulukan sayur. Karena sayur itu adalah banyak mengandung serat vegetarian ya. Banyak mengandung seratnya. Dari vegetarian itu banyak mengandung serat. Nah, setelah itu makan siang saya tetap sama. Saya makan nasi, lauk pauk, tapi sama. Saya tidak
suka dengan makanan-makanan gorengan. Saya memang menghindari. Apa sih yang nggak disuka kita? Makanan gorengan itu enak sekali. Yang manis-manis berlebihan saya kurangin. Yang asin-asin berlebihan saya kurangin. Saya makan dengan normal. Hanya saja saya tidak mengonsumsi gorengan yang berlebihan. Nah, lalu mencapai makan malam. Makan malam saya, karena saya sudah terbiasa tidak tergantung dengan nasi, saya tetap sama, yaitu sayur. Kadang saya ganti makan malam saya hanya dengan makan daging, atau nasinya bisa saya ganti dengan mie, ya. Lalu tetap saya tutup dengan buah. Jadi seperti itu pola makan saya. Lalu pola tidur saya. Pola makan dulu ya. Pola makan saya tutup itu kalau udah jam 6. Jam 6 sudah, saya tidak akan pernah memakan apapun lagi. Kecuali nanti setelah 4 jam, saya malam belum tidur, saya lapar, saya cukup makan kentang rebus, atau ubi rebus, atau jagung rebus, atau pisang, atau buah-buahan, atau telur rebus. Itu yang saya lakukan selama 5 tahun. Dan setelah itu saya tidur saya harus cukup, yaitu minimal, karena saya bekerja ya. Saya bekerja, kadang saya mampu hanya tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam. Tapi cukuplah ya, karena kadang kalau siang saya tidur sebentar. Nah, setelah itu pola semuanya saya sudah lakukan dengan konsisten. Jadi sama, sesuatu itu harus dilakukan dengan konsisten kalau ingin hasilnya baik ya. Lalu saya itu kalau ada waktu, setiap hari saya olahraga. Saya olahraga ya, senam-senam di rumah, atau jalan, atau pokoknya olahraga, yaitu sekitar setengah jam. Kalau waktunya ada, saya 1 jam, yaitu jogging. Jogging keliling ya areal perumahan, atau kalau tidak ada bisa keluar rumah, saya bisa senam dinding, saya bisa melakukan sit up, pokoknya intinya olahraga sesuai kapasitas fisik saya. Udah, ini sistem pola makan dan pola hidup saya. Lalu yang ketiga, kejar tujuan. Kalau kita sudah semuanya kita konsisten, semuanya kita sudah lakukan dengan benar, lalu misinya kejar tujuan, karena pastinya dengan pola hidup seperti itu, badan kita pastinya sehat. Karena badan yang sehat, tubuh yang sehat, itu adalah kendaraan kita untuk hidup. Kamu bisa kaya, kamu bisa beribadah, kamu bisa apapun, semuanya kita butuh kendaraan, yaitu tubuh yang sehat. Ini tadi yang saya sampaikan adalah makanan rohani. Setelah tubuh kita sehat, baru kita bisa menginginkan, mencita-citakan, memimpikan apa yang kamu cita-citakan. Dan alhamdulillah di usia saya yang ke-56 tahun, saya masih eksis, yaitu bekerja, masih punya penghasilan ya cukup lumayan. Lalu badan saya bugar, semuanya, tensi saya bagus, gula saya bagus, semuanya saya bagus, alhamdulillah. Itulah jadi intinya dari pesan Opterji saya kali ini, yang membahas tentang yaitu kesehatan, pola hidup yang benar, pola hidup yang baik. Itu ternyata lihat hasilnya. Kamu bisa pingin hidup 10 tahun ke depan dengan sehat, sebenarnya itu pilihan. Karena apa? Sehat atau sakit sesungguhnya pilihan diri kita sendiri. Kamu ingin hidup sehat 10 tahun ke depan, kamu bisa memulainya dari sekarang seperti saya. Saya sudah memulainya hidup konsisten, yaitu dengan hidup sehat. Semuanya, pola makan sehat, hidup teratur, makan teratur, tidur teratur, semuanya serba saya atur. Bahkan mulailah saya mencoba maju ke arah ketenangan jiwa, yaitu dengan berdamai dengan diri sendiri. Mulailah kita melakukan spiritual, mengenali rohani kita. Akhirnya hidup saya hari ini tenang. Kalau kamu suka dengan video-video saya, yaitu Opterji, di konten-konten saya itu obrolan terapi jiwa. Di setiap obrolan terapi jiwa saya bisa membahas kesehatan, saya bisa membahas wawasan, saya bisa membahas tentang edukasi. Makanya jangan lupa terus tonton, panteng video-video saya, dan kunjungin video saya, yaitu di link Bu Ani Channel. Jangan lupa, setelah memang video saya bermanfaat, tolong bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, demikian tadi
Opterji yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang tema yaitu bagaimana kehidupan bisa sehat. Karena saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen, Bunda kok bisa awet muda, Bunda kok usia 56, kok bisa sehat, padahal saya bukan seorang artis, saya bukan seorang public figure, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi saya kasih tahu, sakit atau sehat, cantik atau jelek, terlihat tua atau terlihat muda, semuanya itu adalah pilihan diri kita sendiri. Oke, saya tutup di video saya ini, semoga bermanfaat. Salam Rahayu dari negeri Formosa, yaitu bersama Bu Ani Channel dari negeri Taiwan. Assalamualaikum.